من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabb alam semesta atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas dipilihnya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat dari Nabi terbaik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan kepada kita syariat yang termulia, syariat dinul Islam, diberikan dianugerahkan kepada kita cahaya Al-Qur'anul Karim. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita umat Islam dan seluruh manusia masuk kepada pindah dari satu tahun yang lama kepada tahun yang baru, dari tahun-tahun Hijriyah. Dan subhanallah, sebagian kita hanya mengambil semangat saja, sehingga seringkali dari sebagian kaum muslimin dengan semangat hijrah menyelenggarakan acara-acara tertentu, melakukan event-event tertentu, dan melupakan pesan yang paling mendasar dari hijrah itu sendiri, yaitu tunduknya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan setunduk-tunduknya, bagaimana dia mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melebihi apapun yang ada di muka bumi, melebihi cintanya terhadap dirinya, melebihi cintanya terhadap keluarganya, melebihi cintanya terhadap kaum dan sukunya, bahkan melebihi cintanya terhadap tanah airnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin memperingati hari ini dengan melakukan hal-hal yang tidak sedikit dari mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi meniru sebagian gaya orang kafir dengan mengadakan konser misalnya. Ya, karena orang-orang kafir tahun barunya dengan konser, maka ini pun dengan konser juga. Atau melakukan event-event lomba-lomba yang katanya lomba-lomba untuk menyemarakkan semarak-semarak dinul Islam. Mungkin melakukan event-event apakah itu seperti gerak jalan dan yang semisalnya, dengan mengumpulkan dana dari para peserta yang nantinya akan diberikan hadiah kepada yang diundi dan menang dan keluar suaranya, keluar nomornya. Yang seperti ini ikhwatal iman adalah judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan haramnya seperti sumbangan dana sosial berhadiah, ya, sumbangan sifatnya. Tapi kemudian orang-orang itu setelah menyetor sumbangan itu diundi nomornya dan kemudian keluar nomornya untuk mendapatkan hadiah tertentu. Yang seperti ini adalah judi yang diharamkan. Dan yang seperti ini bukan menghidupkan atau membangkitkan semangat hijrah, namun melecehkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan mungkin seseorang menghidupkan suatu syiar dari syiar Islam kecuali dengan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan dan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pertama kali yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau untuk mengingatkan, berdakwah kepada kaumnya adalah orang-orang terdekat beliau. Maka kita mengetahui dalam sejarah Islam bahwa yang pertama kali Islam, manusia yang pertama kali Islam di muka bumi adalah istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian orang-orang terdekat Nabi SAW dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
kemudian Ali bin Abu Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Ini yang pertama mereka masuk Islam. Dan Nabi SAW terus demikian berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kurang lebih 3 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW naik di Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil kepada seluruh gabail-gabail Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Auf, dan seterusnya. Dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, inni nadhirun baina yaday adzabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian akan siksa yang pedih yang ada di hadapan kalian. Ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka sejak itu Nabi SAW mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Bukan hanya dari orang-orang jauhnya, bukan dari musuh-musuhnya, karena mereka tahu bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling amanah, yang paling jujur. Mereka telah menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan As-Sadiqul Amin, yang jujur dan dapat dipercaya sebelum beliau menjadi seorang nabi. Mereka sangat mempercayakan apapun pada diri mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bertanya kepada mereka ketika di Bukit Safa itu, jika saya menyampaikan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada satu pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian membenarkan apa yang aku sampaikan ini? Mereka, para kafir Quraisy, mengatakan, kami tidak pernah tahu engkau pernah berbohong wahai Muhammad. Kami mengetahui kejujuranmu, maka kami tidak ada alasan untuk menolak kebenaranmu. Maka kemudian Nabi menyampaikan akan ancaman Allah, akan azab Allah azab Allah yang pedih tersebut. Pertama kali yang melawan beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti dalam berdakwah. Segala bentuk negosiasi mereka lakukan, tekanan-tekanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tidak sedikit dari para sahabat yang mereka harus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwanya. Mereka harus disiksa, diazab, dan beragam cobaan-cobaan yang dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain pada masa itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha bijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan adanya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga dan melindungi beliau walaupun dia tetap berada di atas agama kaumnya. Terus demikian, tekanan ini tidak berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijrah bagi kaum muslimin pada saat itu. Yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Negeri bukan negeri orang muslim, negeri orang kafir, Habasyah. Namun kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik di negeri tersebut. Maka sebagian kaum muslimin hijrah ke sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian tidak lama setelah peristiwa hijrah ke Habasyah ini, maka masuk Islam adalah dua orang yang paling disegani dan ditakuti dari kalangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaum muslimin merasakan mendapatkan kekuatan dengan Islamnya dua tokoh besar dari tokoh-tokoh Quraisy ini, maka sebagian dari orang-orang yang hijrah di Habasyah kembali ke kota Mekah. Namun ternyata tekanan tidak berhenti sampai di sana. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan Bani Hashim seluruhnya, yang muslim maupun yang kafir, mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy dengan mereka melakukan embargo. Mereka mengembargo Rasulullah SAW dan semua Bani Hashim. Mereka keluarkan dari kota Mekah. Mereka tinggal di salah satu lembah di sekitar kota Mekah dan diembargo selama 3 tahun. Tidak dikirimkan makanan kepada mereka dan minuman, tidak dinikahi wanitanya, tidak diterima perdagangannya. Terus demikian sampai terdengar teriakan-teriakan dari rumah-rumah, tangisan-tangisan bayi dari rumah-rumah dari Bani Hashim karena mereka kelaparan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan apa yang mereka perbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rayap untuk memakan habis perjanjian yang mereka buat di dalam mengembargo Nabi dan Bani Hashim,
yang rayap ini menghabiskan semua apa yang tertulis di dalam perjanjian yang mereka pasang di dinding Ka'bah, kecuali yang tertera di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama setelah peristiwa itu, maka wafatlah Abu Talib. Abu Talib meninggal pada agama kaumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama istri beliau Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dakwahnya, mulai keluar dari kota Mekah, beliau ke Taif menawarkan Islam ke mereka. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan sambutan yang baik di sana. Kemudian setelah peristiwa Mi'raj, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taifnya ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan dakwahnya kepada kabilah-kabilah yang lain. Di musim-musim haji, kita tahu bahwa syariat haji ini tidak hanya terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang-orang Arab sering datang di musim-musim haji ke kota Mekah. Mereka datang ke kota Mekah, mereka tinggal mabit di Mina, dan di saat itulah orang-orang Arab yang berkumpul di sana Nabi mulai berdakwah, menawarkan Islam kepada mereka. Dan ini mendapatkan sambutan dari beberapa tokoh-tokoh dari Aus dan Khazraj. Tokoh-tokoh dari Aus dan Khazraj yang mereka tinggal di kota Yathrib yang saat ini menjadi namanya adalah kota Madinah. Dan sambutan inilah yang menyebabkan sebagian kaum muslimin berangkat hijrah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Setelah selesai, karena di dalam peristiwa ini ada dua kali baiat. Baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua di Mina. Ketika baiat Aqabah yang kedua ini, ketika para pembesar-pembesar Aus dan Khazraj menyatakan sumpah setianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersedia mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Ketika pembesar-pembesar Aus dan Khazraj bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, jika kami mau mengorbankan apapun, nenek moyang kami, harta kami, keluarga kami, untuk kau janjikan untuk kami ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, untuk kalian surga. Tidak dijanjikan iming-iming dunia ini dan itu. Nabi-nabi mengatakan surga. Ubsut lana yadaka ya Rasulullah, bentangkan tanganmu ya Rasulullah, kami akan membaiatmu. Setelah baiatul Aqabah ini, yang baiatul Aqabah yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengizinkan kepada sebagian sahabat untuk berangkat ke Madinah. Maka berangkatlah sebagian besar sahabat ke Madinah, ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah tersebut. Di antara yang pertama kali berangkat ke kota Madinah adalah Abu Salamah ibn Abdul Asad, kemudian Amir bin Rabi'ah beserta istrinya Laila, kemudian Abdullah ibn Jahsh, kemudian terus demikian diiringi oleh para sahabat, termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu an beserta saudaranya Zaid dan Iyash bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, dan sebagian kecil kaum muslimin yang mereka mungkin dipenjara, ditahan atau dihukum, disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Dan seringkali Abu Bakar radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk berangkat berhijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, la ta'jal la'allallaha an yaj'ala laka sahiban. Ya, jangan bergegas kamu untuk berangkat hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan seorang teman untukmu. Dan Abu Bakar sangat berkeinginan bahwa yang dimaksud teman di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa ternyata sebagian besar umat Islam sudah banyak yang meninggalkan kota Mekah, mereka mengadakan muktamar, mereka mengadakan pertemuan, rapat pleno. Ya, mereka mau berkumpul di Darun Nadwah, pembesar-pembesar Quraisy, untuk membuat rencana apa yang harus mereka perbuat pada saat itu. Di saat itu muncullah juga iblis turut serta dengan berpenampilan sebagai seorang tua yang sangat disegani dari suku Najd,
ya, dari suku Najd, karena suku Najd dikenal akan kebijaksanaannya, akan kebijaksanaannya, maka berpenampilanlah iblis dengan tampilan seperti itu untuk agar nasihat-nasihat yang disampaikan di majelis ini didengarkan oleh mereka. Maka mereka di dalam muktamar ini disepakati bahwa tidak ada cara untuk menghentikan dakwah Muhammad kecuali dengan cara kita bersama-sama membunuh Muhammad, bareng-bareng bersama-sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika semua kabilah suku yang ada sama-sama membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita turut bertanggung jawab semuanya. Masing-masing pedang kita menusukkan tubuhnya ke tubuh Nabi, maka tidak ada, Bani Hashim tidak bisa menuntut apapun. Tidak akan mungkin Bani Hashim mau melawan seluruh kabilah-kabilah Quraisy. Maka mau tidak mau Bani Hashim mau menerima diyah, denda yang kita bayarkan bersama nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di tempat tidurmu." Maka ketika waktu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengatakan kepada Ali bahwa kamu akan terjaga, kamu akan terlindungi selama kamu di tempat tidurmu ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi semasa beliau berdakwah di kota Mekah, karena kejujurannya, karena amanahnya, beliau seringkali dititipi barang-barang berharga oleh tokoh-tokoh, walaupun orang-orang kafir Quraisy menitipkan barang berharganya kepada Nabi, karena mereka tahu tidak akan dikemana-kemanakan. Walaupun mereka musuh, mereka benci, mereka tidak suka dengan Nabi SAW, tapi mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Maka mereka menitipkan kepada Rasulullah. Nah, di malam itu Nabi berpesan kepada Ali, "Ya Ali bin Abi Thalib, ini barang milik si fulan, besok kembalikan. Barang ini milik si fulan, kembalikan. Barang ini milik si fulan." Dititipkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil membaca firman Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna ala a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, Nabi SAW membacakan firman Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman itu di antaranya di ayat yang ke-8, sesungguhnya kami jadikan di punuk-punuk mereka belenggu, di ayat yang ke-9, dan kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka penutup, maka kami menutupi mereka, maka mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat keluarnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Bahkan Nabi SAW menaburkan tanah di kepala orang-orang yang ada di depan rumahnya tersebut, yang menjaga di depan pintu rumahnya. Kemudian Nabi SAW keluar, pergi meninggalkan rumahnya, dan di saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30, "Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Ketika mereka orang-orang kafir ini membuat makar kepadamu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, dan mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ini bukan sifat Allah. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah sifat khairul makirin. Dalam ayat ini disebutkan khairul makirin sebagai balasan, sebagai sikap kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir membuat makar, maka dengan kemaha-kekuasaan Allah, kemaha-perkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu membalas makar mereka. Maka Allah menyebutkan wallahu khairul makirin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka berdua keluar dari salah satu celah yang ada di rumah Abu Bakar, dan mereka menetap di Gua Thaur. Gua Thaur ini berada di selatannya kota Mekah. Kalau Madinah berada di utara kota Mekah, Gua Thaur ada di selatannya kota Mekah. Jadi muter jalannya Nabi SAW. Jadi mundur, bukan malah maju ke arah Madinah, tapi mundur ke belakang. Beberapa malam di sana.
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan riwayat yang panjang yang menjelaskan bagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku melihat tempat hijrah kalian adalah tempat yang banyak pohon kurmanya yang diliputi dengan batu-batu yang berwarna hitam. Maka berhijrahlah mayoritas sahabat, mayoritas kaum muslimin ke kota Madinah, termasuk mereka-mereka yang hijrah ke Habasyah pun ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan diri, beliau menyiapkan untuk berangkat ke Madinah. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, ala raslik fa inni arju an yu'zana li. Tahan dirimu wahai Abu Bakar, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengizinkan diriku untuk berangkat, untuk hijrah. Maka Abu Bakar bertanya, hal tarju dzalika bi abi anta? Apakah engkau mengharapkan aku menahan diri untuk tidak berangkat? Aku tebus dirimu dengan kedua orang tuaku ya Rasulullah. Apakah engkau mengharapkan aku menahan diriku? Nabi SAW mengatakan, na'am. Maka Abu Bakar pun tidak berangkat karena perintah Nabi SAW. Dan Abu Bakar radhiyallahu an menduga bahwa dia pasti akan mendampingi Nabi SAW. Maka beliau menyediakan 2 ekor kuda. Tiap hari diberi makan, diberikan kecukupan nanti untuk sebagai bekal untuk berangkat hijrah. Selama 4 bulan Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan kudanya ini, 2 ekor kuda. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika suatu siang hari yang cukup terik, yang biasanya orang pada saat itu tidur, Abu Bakar berkata melihat hadza Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang pada siang hari ini dengan menutup wajahnya, dan beliau tidak biasa datang pada saat yang seperti ini. Maka Abu Bakar bertanya, fida'un lahu abi wa ummi, wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa li amrin. Aku tebus Rasulullah SAW dengan kedua orang tuaku. Tidak mungkin Nabi SAW datang di hari yang seperti ini kecuali karena suatu yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW datang meminta izin untuk masuk ke rumah Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Rasulullah. Rasulullah SAW minta izin untuk masuk ke rumahnya, diizinkan. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, ukhruj min indik. Kita keluar, kata Nabi SAW. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa mereka ini keluargamu ya Rasulullah. Keluargaku adalah keluargamu ya Rasulullah. Nabi bersabda, inni qad udhina li fil khuruj. Aku diizinkan untuk hijrah pada hari ini. Maka maka Abu Bakar berkata, as-sahabatun bi abi anta ya Rasulullah. Apakah aku menjadi sahabatmu dalam perjalanan ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, na'am. Nabi berkata, iya. Maka Abu Bakar mengeluarkan 2 ekor kudanya, menunjukkan 2 ekor kudanya. Abu Bakar berkata, ambillah salah satunya untukmu ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, bithaman. Saya mau ambil tapi saya bayar, tidak gratisan. Subhanallah. Ada Nabi SAW. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Maka kajian ini hari ini dan besok, karena tidak akan cukup jika semua manfaat yang diperoleh dari pelajaran hijrah Nabi SAW disampaikan pada satu pertemuan ini saja. Hari ini insyaAllah dan besok subuh juga kita akan membahasakan hal ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita pun menyiapkan bekal Nabi SAW. Menyiapkan bekal Nabi, minumannya, makanannya ditaruh di satu kain kemudian diikat. Nah, Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah, ya kakaknya Aisyah menyiapkan bekal itu. Kemudian dia mengambil, ada namanya nitaq. Nitaq itu pakaian yang dipakai untuk bekerja yang biasanya diikat. Seorang wanita zaman dahulu memiliki pakaian untuk bekerja dan mengikatnya di dadanya untuk memudahkan dia bekerja. Asma setelah menyiapkan bekalnya Nabi, dia sobek bajunya itu, baju bekerjanya ini, dan dia ikatkan. Satu untuk ikatannya Nabi, satu untuk ikatannya Abu Bakar, ayah beliau. Maka Asma sejak saat itu dipanggil dengan sebutan Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 ikatan yang dibawa oleh Nabi dan Abu Bakar. Mendapatkan pujian karena menyiapkan bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar ke Gua Thawr. Dan mereka bermalam di Gua Thawr selama 3 malam. Yang sering haji dan umrah, seperti apa Gua Thawr? Pernah lihat? Susah dijangkau, gelap, sempit, ya. Tapi 3 malam Nabi di sana. Kita 1 jam saja nggak kuat di sana. Ya, Nabi SAW 3 hari 3 malam di Gua Thawr.
Kemudian setiap hari Rasulullah SAW dan Abu Bakar didampingi oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Yang Abdullah ini kalau bermalam dengan ayahnya dan Rasulullah SAW, kalau pagi dia balik ke kota Mekah nguping, mendengarkan pembicaraan kaum Quraisy, apa yang dibicarakan mereka tentang Rasulullah SAW, dan kemudian malamnya dia balik lagi ke sana. Perhatikan bagaimana Abu Bakar mengerahkan semua yang dia miliki untuk Allah dan Rasulnya. Anaknya dijadikan untuk menjaga beliau di Gua Thawr, dan pagi harinya untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Kemudian juga Abu Bakar memiliki budak yang bernama Amir bin Fuhairah. Abu Bakar menyuruh kepada Amir, selama 3 malam ini kamu harus gembalakan kambing-kambing kita di Gua Thawr. Tujuannya ada banyak tujuannya. Tujuan yang pertama, menghilangkan jejak kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Menghilangkan jejak kaki karena tertutup dengan jejak kakinya kambing-kambing tersebut. Dan mereka bermalam, Amir bin Fuhairah memeras susu kambing ini untuk Nabi, menyembelihkan hewan kurbannya untuk Rasulullah, selama menyembelihkan hewan kambing ini untuk makannya Abu Bakar dan makannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 3 hari di Gua Thawr ini. Seperti itu Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW setelah lewat 3 hari ini, sebelumnya Nabi telah menyiapkan perjalanan itu dengan menyewa seorang penunjuk jalan dari Bani Dail, ya, dari Bani Abd bin Adi, ya, seorang penunjuk jalan yang sangat tahu, karena tidak seperti zaman sekarang. Penunjuk jalan rambu-rambunya sangat jelas, mana jalan raya, mana padang pasir, jelas. Di zaman sekarang mudah kita menjalaninya. Tapi kita bayangkan di masa Nabi SAW di kota Mekah, keluar dari kota Mekah sudah padang pasir semuanya. Ya, kita menuju suatu tujuan, kita nggak tahu mau kemana tujuan tersebut. Maka Nabi SAW menyewa seorang penunjuk jalan yang sangat mahir, yang sangat paham tentang hal itu. Dan penunjuk jalan ini orang kafir Quraisy. Namun Nabi dan Abu Bakar telah meminta perjanjian kepada dia untuk tidak menceritakan tentang apa yang akan mereka lakukan dengan upah tertentu. Dia harus berjanji tidak boleh menceritakan apa yang akan dia lakukan, yaitu sebagai penunjuk jalan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrahnya. Dan orang kafir Quraisy ini dikenal akan amanahnya, dikenal akan menjaga lisan, menjaga kejujurannya. Ini dikenal akan hal itu. Mereka menganggap berbohong itu sangat aib, tercela. Walaupun di masa jahiliyah, maka mereka tidak mau berkhianat. Ya, mereka menganggap ini sesuatu yang buruk. Maka nanti kita melihat bagaimana Abu Sufyan nantinya ketika ditanya oleh Heraklius tentang sifat-sifat Nabi, tentang dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi, dia menyampaikan apa adanya seperti seorang dai. Muhammad SAW adalah nasabnya paling bagus, dia begini, dia begitu, dia begini, seperti seorang yang sedang berdakwah mengajak kepada agama Islam. Selesai keluar dari sana, pada saat itu Abu Sufyan masih kafir. Kata Abu Sufyan, kalau saya tidak tahu bahwa berbohong itu buruk, aib, maka saya pasti berbohong. Tapi saya tahu bahwa berbohong itu tercela, buruk. Padahal dia masih kafir, dia masih di agama jahiliyahnya. Maka demikian pula dengan penunjuk jalan ini, dia pun menjaga pesan Nabi SAW. Dan pada hari ketiga dia datang ke Gua Thawr dengan membawa 2 kudanya, ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka mereka pergi bersama Amir bin Fuhairah, ya, mereka berangkat menuju kota Madinah melalui pinggiran laut, ya, melalui pinggiran laut. Jadi muter, jadi dari ke selatan kemudian balik lagi ke utara. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka kehilangan Rasulullah SAW, mereka melihat mana Muhammad, kok tidak ada di rumahnya, tidak ada dimanapun. Mereka mencari-cari dan mereka akhirnya memanggil seorang yang bisa membaca jejak kaki orang, ya, mencari siapa yang bisa membaca jejak kaki. Ya, biasa kita di masa-masa dahulu, sebagian orang-orang yang orang-orang dahulu memahami akan hal ini, bagaimana mengikuti jejak kaki seseorang. Maka mereka mencari Nabi Muhammad SAW dan mereka menawarkan, orang kafir Quraisy menawarkan siapapun yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati,
mendapatkan imbalan 100 ekor onta. Ya, mendapatkan imbalan 100 ekor onta. Dan si pencari jejak ini pun menemukan jejak kakinya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Walaupun berusaha ditutupi sebagaimana rupa, mereka dengan keahliannya mereka bisa mendapatkan hal itu sampai mereka ke Gua Thaur. Sampai ke Gua Thaur. Ya, sebagaimana riwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, wa ana fil ghar, di saat itu di dalam gua, "Lau anna ahaduhum nazara tahta qadamaihi la absarana." Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka mendilukkan kepalanya saja melihat ke bawah, pasti melihat kita. Kalau dia menundukkan kepalanya saja ke bawah, pasti sudah melihat kita. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnain Allahu thalithuhuma." Bagaimana pradugamu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa di depan gua ada burung yang bersarang, ada sarang laba-laba yang membuat sarangnya, semua riwayat-riwayat yang lemah dan tidak sahih. Ya, tidak ada satupun riwayat yang seperti itu yang sahih, sama sekali tidak ada yang sahih. Ya, walaupun banyak ustadz, banyak dai menyampaikan, di filmnya juga digambarkan seperti itu, tapi yang ini tidak bersumber dari riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 3 hari ini mereka mendapatkan keamanan, maka mereka melalui jalur yang tidak biasa dilalui, ya, jalur ke kota Madinah yang tidak biasa dilalui oleh pejalan kaki pada masa itu. Mereka di dalam perjalanan ini melewati kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Ini kemahnya Ummu Ma'bad, ada ceritanya tersendiri, namun poinnya bukan tentang hal ini, nanti insyaallah pada kesempatan yang lainnya. Dan kemudian di perjalanan ini mereka Rasulullah SAW dan Abu Bakar disusul oleh Suraqah. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Suraqah bin Ju'thum berkata bahwa beberapa tokoh kafir Quraisy datang kepada kami mencari Abu Bakar dan Umar serta menawarkan imbalan upah yang cukup besar bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh salah satu dari keduanya. Maka ketika aku sedang duduk dengan kaumku, ya, Bani Midlaj, ada seseorang dari mereka datang kepada kami, ya, berkata, "Wahai Suraqah, saya melihat ada beberapa bayangan hitam di tepi sungai, di tepi laut. Mungkin bisa jadi itu Muhammad dan beberapa sahabatnya." Kata Suraqah, "Fa'araftu annahum hum." Saya tahu bahwa itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Namun saya katakan, bukan mereka. Kata Suraqah, supaya dia yang mendapatkan imbalan 100 ekor onta itu. Maka sudah, bukan, itu pasti bukan mereka, itu pasti si fulan atau si fulan atau si fulan. Udah biarkan. Nanti setelah kita dapat berita dari mata-mata kita yang mencari berita tentang hal ini, kalau dapat baru kita akan menyusulnya. Maka kemudian Suraqah berpesan kepada budaknya, "Sediakan kendaraanku, taruh bekalku, sediakan anak panahku, taruh di belakang rumah agak jauh sedikit, saya akan pergi menyusul Muhammad." Maka Suraqah pun masuk ke dalam rumahnya, keluar dari pintu belakang dengan berangsut-angsut dan menuntun kendaraannya, kudanya, dan kemudian pergi mengencangkan kudanya untuk menyusul Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian kata Suraqah, hatta danautu minhum, sampai aku mendekat kepada mereka. Fa'athartu bi farasi, maka kudaku terjatuh. Aku pun jatuh dari kudaku. Aku bangunkan kudaku ini. Kemudian aku istaqsamtu bil azlam, aku mengundi dengan cara undian jahiliyah, lanjut atau pulang. Ya, pakai cara jahiliyah. Dia undi apa yang harus dilakukan. Ternyata yang keluar yang saya enggak suka. Jadi undiannya mengatakan lebih baik kamu pulang. Hasil undiannya itu balik. Tapi saya enggak suka dengan undian ini. Saya pengen nangkap Nabi, pengen nangkap Muhammad SAW dan atau Abu Bakar untuk mendapatkan 100 ekor unta itu. Saya tidak mau ikuti itu. Maka saya tetap mengejar Nabi SAW. Jatuh lagi dari kudaku. Saya jatuh lagi dari kudaku sampai selututnya kuda ini masuk ke dalam tanah padang pasir. Kemudian dikeluarkan oleh Suraqah dan kemudian dia mengundi lagi. Ternyata keluar lagi yang saya enggak suka, yaitu saya disuruh pulang. Terus demikian sampai saya melihat bahwa jejak langkahnya Rasulullah dan sahabatnya ini ditutupi oleh awan yang bersinar.
Kata Suraqah, saya melihat ditutupi oleh awan yang bersinar. Saya mengundi lagi, ternyata saya dapati apa yang saya tidak suka. Sudah, saya nyerah. Kata Suraqah, dengan upaya saya ini, saya sadar bahwa tidak lama lagi Muhammad akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi Muhammad akan menang. Maka Suraqah mengatakan, ketika saya sudah mendekat, saya mendengar Rasulullah SAW lagi ngaji, membaca Al-Quran. Saya mendengar bacaan Nabi SAW. Rasulullah SAW jalannya terus, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Kata Suraqah. Ini Suraqah menceritakan beliau sudah Islam. Ya, ketika menceritakan beliau sudah Islam, saya melihat Rasulullah lurus saja wajahnya, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Adapun Abu Bakar selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang dan seterusnya. Dalam riwayat-riwayat sirah disebutkan bahwa Abu Bakar sekali waktu jalan di depan, sekali waktu jalan di samping kanan, sekali waktu jalan di samping kiri, sekali waktu jalan di belakang Nabi SAW. Sampai Abu Bakar ditanya oleh Nabi, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu melakukan seperti ini?" "Ya Rasulullah, jika saya teringat bakal ada musuh yang akan menyerangmu dari depan, aku berada di depanmu ya Rasulullah. Biar saya yang mati duluan, jangan engkau. Jika saya ingat ada musuh menyerang dari kanan, saya ke kananmu ya Rasulullah. Kalau ada musuh dari sana, biar saya yang kena duluan, jangan engkau. Jika saya ingat ada musuh dari belakang, biar saya yang kena duluan." Ya. Terus seperti itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian ketika Suraqah mengira bahwa Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti dimenangkan oleh Allah, maka Suraqah nyerah. Dia berkata, "Wahai Muhammad, ara raslik, perlahan, saya tidak mau berbuat keburukan kepada dirimu. Saya batalkan semua niat burukku," kata Suraqah. Dibatalkan semua niat buruknya, maka dia pun bisa menghampiri Nabi, bisa mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Suraqah menceritakan bahwa kaummu mencarimu, dipasang denda 100 ekor onta. Terus demikian disampaikan berita-berita apa yang disampaikan, yang telah dia dengar. Kemudian Suraqah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya punya banyak bekal. Saya bawa bekal untuk mengajar dirimu. Silahkan, apa yang ingin kau ambil silahkan. Apakah untuk mengambil kudanya pun silahkan ambil." Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Abu Bakar dan yang lainnya, tidak mau mengambil apapun dari hartanya Suraqah pada saat itu. Tidak, disuruh pulang apa adanya. Cuma Nabi meminta syarat satu, ikhfa'anna, tutup berita tentang kami, jangan diceritakan ke siapapun. Maka Suraqah minta, "Tolong ya Rasulullah, saya minta kesepakatan denganmu bahwa nanti ketika engkau menang, engkau jaya, lindungi saya," kata Suraqah bin Ju'thum. Maka memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah untuk membuat kesepakatan itu, dan Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, yang diriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa di perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam juga. Ketika itu Zubair pulang dari melakukan perjalanan dagang dari negeri Syam, dan Zubair memberikan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar dua jubah berwarna putih. Ya, dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah mendengar akan kedatangan Rasulullah SAW, mendengar akan kedatangan Rasulullah SAW, keberangkatan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka setiap pagi sampai siang, sampai terik matahari, mereka keluar ke kota Madinah. Mereka menanti Nabi SAW. Sore hari mereka balik. Terus demikian menanti Nabi SAW. Ya, sehingga pada suatu hari, ya, ketika mereka sudah mulai arah balik, mereka mau pulang ke rumah-rumahnya. Di saat itu ada seorang Yahudi yang lagi di salah satu tempat tinggi, di bangunan tinggi yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini melihat dari jarak jauh, melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Yahudi di zaman dulu bukan seperti sekarang. Ya, siapa yang nyalonin presiden di negeri mana kita sudah tahu zaman sekarang, fotonya dan lain sebagainya. Ya, Yahudi belum pernah lihat Nabi, belum pernah melihat Rasulullah. Bagaimana mereka memiliki ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka, mengenal Rasulullah walaupun dari jarak jauh. Dia melihat bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar kalau berjalan ini, semua fata morgana menyingkir. Tidak ada fata morgana, tidak ada bayangan. Ya, dia melihat, oh ini Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu orang Yahudi, tahu akan kebenaran tapi mengingkari kebenaran, tahu yang hak tapi tutup mata dari kebenaran itu. Ini keserupaan bagi sebagian orang-orang berilmu dari kalangan umat Islam, tahu yang benar tapi tidak diikuti kebenaran itu, tahu yang hak tapi tidak tunduk kepada al-haq. Maka diserupakan dengan orang-orang Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang Yahudi ini berada di atas bangunannya,
Dari jauh dia mengatakan, wahai kaum muslimin, ini kakek kalian datang. Dia ngomong gitu, jaddukum ja, kakek kalian datang nih. Ya, membuat marah sebagian kaum muslimin. Tapi di saat itu mereka bergembira, tertutup dengan gembiranya mereka dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu, ya, di saat itu Rasulullah SAW duduk. Abu Bakar berdiri. Kaum muslimin enggak tahu mana Nabi, mana Abu Bakar, enggak tahu. Mereka tidak tahu mana Rasulullah SAW, mana Abu Bakar. Maka yang melihat tampilannya Abu Bakar walaupun lebih tua tapi lebih muda dari Nabi, tapi tampilannya lebih tua dari Rasulullah SAW. Ya, tampilannya lebih tua dari Nabi SAW. Janggutnya sudah banyak yang putih, sedangkan Rasulullah tidak putih kecuali cuma beberapa helai saja dari rambut Nabi SAW. Mereka kaum muslimin memberikan selamat kepada Abu Bakar. Dikiranya Abu Bakar adalah Rasulullah yang memberikan selamat. Sampai ketika ada sinar matahari yang mulai terik, Abu Bakar melihat Nabi SAW terkena terik matahari. Abu Bakar menutupkan dirinya sebagai payungnya Nabi. Ya, jadi Abu Bakar menutupkan dirinya sebagai payungnya Nabi supaya tertutup dengan bayang-bayangnya Abu Bakar, supaya tidak terkena terik matahari. Di saat itu kaum muslimin baru tahu, oh ternyata yang Rasulullah yang duduk, bukan yang berdiri. Maka mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat itu memang terdapat sebuah riwayat, beberapa riwayat yang bahwa kaum muslimin menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair yang ma'ruf, ya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, dan seterusnya. Dan riwayat ini disahihkan oleh sebagian ulama tanpa ada tambahan rebana. Ya, tidak ada para sahabat bawa rebana, ketimpungan itu, ya, menyambut Nabi datang dengan pakai rebana, tola'al badru alaina seperti yang dilakukan sebagian sekarang pakai rebana. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal dan kitab-kitab sunnah yang lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi SAW disambut dengan suara tabuhan gendang. Ya, tidak ada sama sekali. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, gambaran perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa saja yang bisa diambil dalam peristiwa ini? Di antara pelajaran-pelajaran yang berharga dalam peristiwa ini bahwa kita menyadari hijrahnya Rasulullah SAW termasuk peristiwa yang terbesar dari peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin secara umum. Bahkan setiap yang mengkaji sirah menyadari bahwa mau tidak mau hijrah ini pasti akan dijalani oleh Rasulullah SAW sejak awal Nabi diutus oleh Allah. Kita ingat bahwa ketika pertama kali Nabi SAW mendapatkan wahyu, di mana? Di Gua Hira. Apa yang diterima oleh Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mendapatkan perintah itu, Nabi SAW pulang dengan ketakutan. Beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir terhadap diriku. Dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha, wallahi ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan pernah mencelakakan dirimu ya suamiku. Engkau orang yang baik, akhlak mulia, engkau menyambung silaturahim, engkau membantu orang yang kesusahan, engkau menolong orang-orang yang kekurangan. Terus dipuji Nabi SAW. Apa yang dilakukan Khadijah sesudah itu? Dia datang ke rumah sepupunya, ya, Waraqah bin Naufal. Datang ke rumah sepupunya. Waktu itu Waraqah bin Naufal sudah sangat tua, beliau buta, ya. Dan kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Waraqah berkata, hadza namus alladzi jaa ila Musa alaihi salam, bahwa yang datang kepadamu adalah Jibril sebagaimana yang datang kepada Musa. Kata Waraqah bin Naufal. Dan ini menunjukkan bahwa Waraqah adalah seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak lama dia meninggal dunia, belum syahadat, tapi dia sudah menunjukkan keimanannya. Maka Nabi melarang kita untuk menyebut Waraqah dengan sebutan yang buruk. La tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan kamu pernah mencela Waraqah bin Naufal, karena saya melihat bahwa Allah telah menyediakan 1 atau 2 surga untuk Waraqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Waraqah ini mengatakan, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ucapannya, ya laitani kuntu hayyan id akhrajaka qaumuk. Andai kata aku masih hidup ketika nanti kamu diusir oleh kaummu. Nabi heran. Nabi gak tahu kalau bakal diusir oleh kaumnya. Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah aku nanti akan diusir oleh kaumku? Beliau ini orang yang dicintai oleh kaumnya. Sebelum menjadi Nabi, beberapa kali permasalahan kaumnya, Nabi yang menyelesaikan masalahnya.
Ya, ketika Ka'bah rubuh, siapa yang naruh Hajar Aswad? Mereka sepakat Nabi yang mengambil keputusan. Karena orang yang diakui akan kebijaksanaannya, diakui kesolehannya, diakui kejujurannya, Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat supel, yang sangat berbaur dengan lingkungannya dan bisa dipercaya. Itu Nabi SAW sebelum diutus sebagai seorang Nabi. Nabi heran, bagaimana mungkin nanti saya akan diusir oleh kaumku? Kata Waraqah bin Naufal, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi." Siapapun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, pasti akan diusir oleh kaumnya. Pasti akan mendapati masalah karena dakwahnya tersebut. Ini menunjukkan ikhwatal iman, peristiwa yang besar di antara peristiwa besar di dalam dinul Islam adalah hijrahnya Nabi bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, waktu hijrah, tujuan hijrah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu, bukan atas maunya Nabi. Bukan maunya Rasulullah menetapkan Madinah, kapan berangkatnya, itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan dalam banyak riwayat, di antaranya dalam Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardhin biha nakhl." Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan hijrah ke suatu tempat yang banyak pohon kurma di sana. Banyak pohon kurma di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hijrahnya, waktunya, tujuannya berdasarkan wahyu. Demikian pula ketika Abu Bakar seringkali minta izin kepada Nabi, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya belum mendapatkan izin." Sehingga sampai di saatnya Abu Bakar hijrah menemani Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang lain, yang ketiga dari peristiwa hijrah ini, bahwa hijrah ke Madinah ini bukanlah plesir, bukanlah jalan-jalan, namun perjalanan untuk memperjuangkan agama. Bukan meninggalkan kota yang saat itu lagi ada masalah. Misalnya di Mekah itu pada saat itu mungkin ada lagi wabah penyakit. Bukan karena itu. Mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, meninggalkan tempat terbaik yang ada di muka bumi, Mekah. Tidak ada tempat yang lebih mulia dari kota Mekah. Tempat yang pertama kali Allah jadikan sebagai tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ada di muka bumi adalah kota Mekah. Namun ketika kita tidak bisa beribadah di kota Mekah, Allah perintahkan keluar dari kota Mekah. Hijrah, menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman seseorang. Ya, dan memperjuangkan dinul Islam. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, tanah suci tidak otomatis mensucikan orang yang tinggal di dalamnya. Ya, bukan berarti kalau tinggal di Mekah semuanya orang baik. Tinggal di Madinah semuanya orang baik. Tinggal di Quds, Palestina semuanya orang, bukan berarti seperti itu. Tanah suci tidak mensucikan penghuni, tidak otomatis mensucikan penghuninya. Orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia tinggal. Dimanapun dia tinggal. Kemudian pelajaran keempat, bergegasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah nabinya, meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, meninggalkan harta, tempat tinggalnya. Ini menunjukkan betapa mereka mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu. Melebihi segala sesuatu, melebihi cintanya terhadap istri dan anak-anak mereka, melebihi cintanya terhadap tempat tinggal mereka sendiri, melebihi cintanya terhadap harta, bisnis, peluang-peluang usaha yang mereka miliki pada saat itu yang ada di kota Mekah. Karena mereka meyakini bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling mulia dan paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita seluruh umat Muhammad, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, yang menyelisihi perintah Muhammad. Siapapun yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, dia akan ditimpa musibah fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Fitnah ini kata Imam Ahmad adalah tersesat. Siapapun yang tidak taat kepada Rasulullah, dia akan tersesat dari jalan yang benar. Yang kelima, di antara keutamaan hijrah adalah menunjukkan keagungan dan kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu manusia yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang
dipilih oleh Nabi untuk mendampingi beliau di dalam hijrahnya, yang mengerahkan semua keluarganya, anak-anaknya, hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar karena sikapnya ini. Tsaniyatnaini, orang yang kedua, dua orang dari yang kedua. Idh huma fil ghar, yang dua-duanya berada di dalam gua, yaitu Tsaur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata Muhammad SAW kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu an melebihi seluruh sahabat yang lainnya. Dan pujian Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar sangatlah banyak, sangat banyak. Ketika Nabi SAW, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, pertama, di akhir-akhir hayatnya Nabi pernah menyebutkan, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah mengangkatku sebagai khalil, kekasih dekatnya Allah, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Lau kuntu muttakhidan khalila, kalau aku mau mengambil salah seorang kekasih dekat di antara kalian wahai sahabatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, yang aku pilih adalah Abu Bakar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga Nabi ketika berkata, wahai Abu Bakar, Allah yang ketiga dari kita berdua. Kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Juga ketika ketika Amr ibn al-As bertanya kepada Nabi setelah beliau melayani Rasulullah begini begitu dan sebagainya, Amr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang paling kamu cintai siapa? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Kalau laki-laki ya Rasulullah, ayahnya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya-tanya tentang agama, kemudian wanita itu selesai bertanya, dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ada masalah-masalah lagi, saya balik ke sini, saya tidak ketemu dengan engkau ya Rasulullah, saya tanya kepada siapa? Ya kata Nabi, tunggu. Nabi nggak paham maksudnya, tunggu sampai ketemu dengan saya. Kalau saya nggak ketemu engkau ya Rasulullah, maksudnya engkau sudah meninggal dunia, saya bertanya kepada siapa? Illati billadaini ba'di Abi Bakar wa Umar. Tanyalah kepada orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang ada pada diri Abu Bakar yang tidak ada pada diri sahabat yang lainnya. Dan Nabi sampai menyebutkan dalam salah satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa matahari ini tidak pernah bersinar menyinari bumi mengenai seseorang yang mulia setelah para nabi seperti mengenai dirinya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada manusia yang mulia lebih setelah para nabi seperti Abu Bakar, tidak ada, kata Rasulullah SAW. Maka para ulama sampai mengatakan, kalau Khidir alaihissalam yang bersama Nabi Musa, ya sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, Khidir yang mendampingi Nabi Musa, andai kata ada orang berkata bahwa Khidir ini bukan nabi, dia hanya sekedar seorang wali saja, Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih mulia dari Khidir. Kalau dia bukan nabi, Abu Bakar lebih mulia dari orang tersebut. Ya, dan banyak lagi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak heran ketika Umar berkata tentang pembaiatan Abu Bakar, bahwa kita sekonyong-konyong langsung membaiat Abu Bakar. Langsung tanpa banyak-banyak fikir. Ketika Abu Bakar menyampaikan bahwa di antara Allah hanya menjadikan khalifah hanya di Quraisy, adapun di luar Quraisy maka mereka adalah wazir, khalifah harus dari Quraisy. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya mencalonkan salah seorang dari dua orang ini, yaitu Umar atau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Namun Umar langsung berkata, demi Allah saya tidak akan mau menjadi khalifah yang rakyatnya di situ ada engkau wahai Umar, wahai Abu Bakar. Maka Umar pun membaiat Abu Bakar dan disambut oleh seluruh muhajirin yang ada, termasuk kaum Ansar yang ada pada saat itu. Kata Umar, tidak ada seorang pun di antara kita yang ragu akan kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, baru 5 dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW. Masih kurang lebih ada 20-an lagi yang lainnya, yang insyaallah besok Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang mulia dari perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecintaan kita kepada beliau, karena bukti cinta seseorang
adalah mencontoh. Bukti cintanya mengidolakan, menikmati ketika membaca perjalanan hidupnya. Terlebih perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai uswah, suri tauladan kita. Tidak ada manusia yang dijamin surga dan kemudian kita diperintahkan untuk mencontohnya semuanya, dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca perjalanan hidupnya, menikmati perjalanan hidup itu dan berusaha mengamalkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah SWT menganugerahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita kelak di akhirat di surga bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di sisi telaga Rasulullah SAW yaitu Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.